Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berdoa bersama sebelum kita mulai materi pelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak dan tidak lupa mengingatkan kepada kamu sekalian untuk mengabsenkan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, materi kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang sholat fardu 5 kali atau sholat yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam ya sehari semalam 5 kali yang disebut dengan sholat fardu, hukumnya wajib. Anak-anak sekalian, pengertian sholat fardu ya, pengertian sholat fardu selama ini kita telah melakukan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan sholat? Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Itu secara bahasa. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Yang artinya dan berdoalah atau wa sholli untuk mereka, sesungguhnya doamu atau sholatmu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat yang diwajibkan sebanyak 5 kali sehari semalam yang biasa kita kenal dengan nama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Nah, sholat fardu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa balik. Nah, ayo kita lihat, mari kamu lihat ya, kotak di bawah ini. Sudahkah kita tahu sholat fardu belum wajib bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, jika anak sudah berumur 7 tahun, hendaklah mulai diperintah mengerjakan. Jika sudah mencapai umur 10 tahun, hendaklah dipukul dengan tangan dan tidak boleh menggunakan alat seperti kayu jika anak tersebut tidak mau mengerjakan sholat. Perhatikan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Muru sibyanakum bis sholati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asri sinina wa farriqu bainahum bil madaji. Perintahkanlah anakmu sholat semasa umur mereka telah mencapai 7 tahun dan pukullah mereka setelah umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis muttafaqun yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Nah, seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu atau diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Tidak ada sholat lain yang diwajibkan kecuali karena nazar dan sholat yang menempati kedudukan salah satu dari 5 waktu seperti sholat Jumat. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui dasar hukum daripada perintah sholat. Nah, dasar hukum daripada perintah sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dengan orang muslim. Oleh karena pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyim." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menaikkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Faqimus sholata wa atuz zakat wa tasimu billahi huwa maulakum
Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakanlah sholat, artinya maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Hajj ayat 78. Firman Allah dalam surat yang lain juga, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW juga bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan sholat secara umum dengan tidak menyertakan pernyataan tegas sholat fardu 5 kali? Secara khusus jumlah 5 kali dinyatakan dalam hadis Al-Arabi yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu shalawat fil yaumi wal lailati." Faqala Al-Arabi, hal alayya ghairuha?" Qala, "La illa an tatawwa." 5 artinya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian Al-Arabi bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali sholat sunnah jika engkau menghendaki melakukannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketentuan 5 kali juga diperkuat sabda Rasulullah SAW kepada Muaz ketika diutus ke Yaman, yang bunyinya, Fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawati kulli yaumin wa lailatin. Beritahulah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat muttafaqun alaih Ibnu Abbas. Anak-anak sekalian, perlu juga diketahui tentang syarat wajib dan syarat sahnya salat. Nah, tahukah kita apakah persamaan dan perbedaan syarat wajib dan syarat sah sholat fardu? Ya, tahukah kita apakah persamaan dan perbedaan syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu? Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukumnya wajib sholat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan, ada 2 hukum bila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah sholatnya dan tidak sah sholatnya. Perhatikanlah kotak di bawah ini. Temukan perbedaan akibat hukumnya. Anak kecil belum terkena kewajiban melaksanakan sholat karena syarat yang mewajibkan tidak terpenuhi. Namun, sholat yang dilakukan tetap sah selama suci dari najis dan hadas. Yang kedua, perempuan yang sedang haid tidak terkena kewajiban dan haram melaksanakan sholat. Jika terlaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Syarat sahnya sholat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Sebelum pelaksanaan sholat tidak terpenuhinya salah satu persyaratan, maka akibatnya sholat tidak sah. Ayo kita cermati tabel di bawah ini. Anak-anakku sekalian, tabel ini diperhatikan tentang syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Dilihat, diperhatikan, dan juga dibaca. Syarat wajib sholat ada 3, syarat sahnya sholat ada 3, ada 14 atau ada 13 perkara. Nih, ya, ada 14 perkara. Nah, perhatikan, baca, dan cermati. Nah, kemudian jika kita bandingkan terdapat ketentuan yang menjadi syarat wajib dan sekaligus syarat sahnya sholat seperti beragama Islam dan tidak hilang akalnya, terdapat pula ketentuan yang hanya menjadi syarat wajibnya sholat
atau sebaiknya atau sebaliknya. Contohnya menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lainnya. Dan lain-lain hanya menjadi syarat sah sholat saja. Sedangkan telah menunggu dalam masuki masa balik hanya merupakan syarat wajibnya sholat semata. Yang keempat, kita perhatikan juga perkara-perkara yang membatalkan sholat. Mari kita perhatikan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Mari kita cermati. Ya, sholat fardu seseorang akan menjadi batal dan tidak sah dengan sendirinya jika terjadi perkara-perkara yang membatalkannya. Di antaranya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah sholat. Contohnya, ya, kentut pada waktu sholat, maka sholatnya batal. Kemudian kencing atau berak, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Itu perkara yang membatalkan sholat yang kedua. Yang ketiga, perkara yang membatalkan sholat, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contoh, jangan berdiri, ya, atau jangan duduk, dan seterusnya. Yang keempat, hal yang dapat membatalkan sholat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Yang keenam, murtad ketika dalam sholat. Yang ketujuh, gila ketika dalam sholat, ya, Yang kedelapan, berpaling dari arah kiblat, ya. Yang kesembilan, tersingkapnya pakaian sehingga terbuka auratnya. Yang ke-10, meringkas, ya, rukun sholat seperti ruku dan i'tidal dijadikan satu sehingga dari ruku langsung sujud. Batal tuh ketika seperti itu pelaksanaan dalam sholatnya. Yang ke-11, hal yang dapat membatalkan sholat, ragu terhadap niat yang telah dilakukannya, misalnya zuhur atau asar. Yang ke-12, mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalnya sholat zuhur, niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari, batal sholatnya. Yang ke-13, niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Yang ke-14, bimbang dalam sholatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. Yang ke-15, menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contoh, dalam sholat mengatakan, jika haid datang, saya akan membatalkan sholat. 16, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ke-17, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Yang ke-18, mencampur aduk rukun sholat, contohnya mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Yang ke-19 sampai ke-24, kamu baca dan kamu perhatikan serta kamu cermati dengan seksama. Demikian ya materi pada kesempatan pagi ini, semoga ada manfaatnya, dan nanti kamu dipersilakan untuk mengerjakan ulangan harian yang ada di LKS kamu pada halaman 22 sampai halaman 25, ya, 25 bagian 1 dan bagian 2, dan hasilnya jawabannya kamu setorkan di sekolah. Bapak tunggu di sekolah sampai waktu jam 12. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.